warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin dengan NIM 121-2040. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi reaksi substitusi nukleofilik yang meliputi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dan substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Selanjutnya, kita akan membahas substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1, di mana reaksi SN1 adalah reaksi substitusi nukleofilik yang berlangsung melalui dua tahap, di mana tahap penentu lajunya adalah pembentukan karbokation. Oleh karena itu, laju reaksi SN1 hanya bergantung pada konsentrasi alkilhalida, karena hanya alkilhalida yang terlibat pada tahap lambat. Alkilhalida tersier seperti karbohidrat memiliki rintangan sterik yang besar, sehingga sulit bereaksi melalui mekanisme SN2. Akibatnya, senyawa ini lebih cenderung mengalami reaksi SN1. Setelah karbokation terbentuk, reaksi dilanjutkan dengan serangan nukleofilik dan biasanya diikuti oleh reaksi asam basa. Mekanisme satu umumnya melibatkan nukleofilik netral dan berlangsung dalam 3 tahap. Di mana tahap pertama itu tahap lambat, di mana ikatan antara atom karbon dan gugus Sperry itu misalnya bromida terputus dan membentuk ion karbokation serta ion bromida. Kemudian tahap kedua itu atau tahap cepat, di mana tahap cepat itu ion karbokation yang terbentuk akan diserang oleh nukleofil seperti molekul air sehingga terbentuk produk berproton. Kemudian tahap ketiga atau tahap cepat, di mana terjadi reaksi asam basa, yaitu pelepasan proton sehingga terbentuk produk akhir berupa alkohol. Terus karena reaksi SN1 itu melibatkan pembentukan ion, maka reaksi ini sangat dibantu oleh pelarut polar seperti air yang mampu menstabilkan ion melalui proses aerosolasi. Dalam reaksi SN1, alkilhalida primer sangat lambat bereaksi. Alkilhalida sekunder dapat bereaksi SN1 dengan nukleofil lemah dan pelarut polar. Kemudian alkilhalida tersier paling mudah mengalami SN1, sehingga urutan kecenderungan reaksi SN1 adalah tersier, selanjutnya sekunder, lalu primer. Tahap reaksi SN1 di mana tahap 1 itu pembentukan karbokation. Tahap lambat, pada tahap ini ikatan antara karbon dan gugus Sperry atau Br terputus secara heterolitik. Tahap ini merupakan tahap penentu laju reaksi karena membutuhkan energi yang paling besar untuk memutus ikatan CBr. Karbokation tersier ini terbentuk relatif stabil karena efek induksi dan hiperkonjugasi, yaitu serangan nukleofilik atau tahap cepat. Kita dapat melihat reaksi tersebut di mana karbokation yang bersifat sangat elektrofilik akan segera diserang oleh nukleofilik netral, misalnya air, di mana produk yang terbentuk masih bersifat proton atau ion oksonium. Reaksi asam basa atau tahap cepat, di mana ion oksonium melepaskan satu proton kepada molekul air lain sehingga terbentuk alkohol. Produk akhir dari reaksi SN1 ini adalah alkohol tersier. Reaksi SN2, di mana reaksi SN2 adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler, yaitu reaksi yang berlangsung dalam satu tahap dan melibatkan alkilhalida dan nukleofil. Reaksinya ini terjadi secara serampak atau antara lepas gugus Sperry dan terbentuknya ikatan baru. Kemudian ciri umum dari reaksi SN2 ini yaitu berlangsung dalam satu tahap saja tanpa pembentukan intermediat. Kemudian nukleofil dan alkilhalida ini bereaksi secara bersamaan sehingga laju reaksi bergantung pada dua zat atau bimolekuler. Kita dapat melihat mekanisme SN2, di mana mekanisme SN2 adalah proses bersama di mana nukleofil yang masuk membentuk ikatan keputusan reaksi bersamaan dengan putusnya ikatan CX.
Keadaan transisi melibatkan nukleofil masuk yang mendekati dari satu sisi molekul dan halida keluar dari sisi lain. Akibatnya pusat reaksi terbalik selama proses tersebut. Reaksi orde kedua karena kecepatannya berlantung pada alkil halida dan nukleofil yang masuk, alkil halida primer dan sekunder dapat menjalani mekanisme SN2, tetapi alkil halida tersier bereaksi sangat lambat. Berikut contoh mekanisme reaksi SN2. Dapat melihat reaksi SN2 ini, di mana reaksi pada gambar ini menunjukkan mekanisme reaksi SN2 antara nukleofil hidroksida dan alkil halida, misalnya metil klorida. Kemudian pada reaksi ini menunjukkan nukleofil yaitu OH-, kemudian atom O ini kaya pasangan elektron bebas. Nukleofil ini bertugas menyerang atom karbon pusat. Karena OH- ini bermuatan negatif dan kaya elektron, ia dapat tertarik pada karbon yang bermuatan parsial positif. Untuk keadaan transisi, ikatan C dan O-nya ini mulai terbentuk. Ikatan C antara Cl ini mulai terputus. Karbon terikat parsial dengan O dan Cl itu sekaligus. Tahap ini paling tidak stabil, tapi sangat singkat. Kemudian tahap kanan itu atau produknya, ikatan C dan ikatan O itu sudah terbentuk sempurna. Cl- nya ini telah terlepas sebagai gugus Bergi. Kemudian terbentuk produk alkohol atau CH3OH. Struktur molekul ini mengalami pembalikan konfigurasi atau inversi Walden akibat serangan dari sisi belakang. Tahap reaksinya di mana tahap kiri itu atau reaktan, nukleofil OH- mendekati karbon pusat. Karbon yang terikat dengan Cl itu belum ada ikatan baru yang terbentuk. Kemudian nukleofil ini mendekat dari sisi belakang karbon. Inti mekanisme SN2 ini dari reaksi tersebut, reaksi terjadi dalam satu tahap, di mana nukleofil ini masuk dan gugus Berginya keluar secara bersamaan. Namun reaksi ini tidak terbentuk karbokation. Laju reaksi ini bergantung pada konsentrasi alkil halida dan konsentrasi nukleofil, sehingga disebut reaksi orde 2 atau SN2. Demikian penjelasan mengenai mekanisme reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 yang telah saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.